Selamat malam semua orang-orang sekalian. Hari ini saya ingin menceritakan satu karya bikinan saya sendiri, Beverly Grace Wibisono, yang bernama Gang Rap. Terinspirasi dan diambil dari beberapa karakter dari One Piece. Mari saya perkenalkan 3 karakter terlebih dahulu. Sebenarnya masih banyak, cuman takutnya ngambil terlalu banyak waktu, jadi saya ambil 3 saja. Yang pertama, Monkey D. Luffy, karakter yang adalah benar-benar tokoh utamanya. Dia merupakan pria bertopi jerami yang memiliki tinggi 174 cm. Dia memiliki sifat menyukai daging, bodoh, reckless atau suka heboh sendiri, dan sangat suka pertualangan. Lalu kita lanjut ke karakter 2, Roronoa Zoro, pria yang paling populer nomor 2 di One Piece. Dia memiliki sifat yaitu dingin, suka dengan pedang dan sake atau minuman keras, dan dia memiliki habit yang sangat buruk yaitu hilang. Dia ke kiri kanan juga nggak bisa bedain. Nah, dia itu memiliki badan, tekstur badan dan bentuk badan kekar dan memiliki six pack serta mempunyai kulit berwarna tan atau coklat. Dia salah satu matanya sudah tertebas, jadi sudah tidak bisa dibuka lagi, alias buta sebelah mata. Terus karakter terakhir adalah Nami, wanita cantik dengan paras kulit berwarna putih, dan dia memiliki rambut orange panjang dan memiliki tato di salah satu sebelah pundaknya. Nah, di situ dia memiliki sifat yang sangat serakah dalam duit, mencintai uang, dan sangat menyayangi anak-anak. Serta dia berani memukul trio monster di cerita ini, yaitu Zoro, Sanji, sama Luffy. Nah, mari kita mulai saja langsung ceritanya. Jadi cerita ini bermulai dari pada malam hari yang sangat gelap dan sangat sunyi. Tampak seorang gadis sedang berjalan sendirian menikmati udara malam itu. Walau sebenarnya dia ketakutan, sedikit takut, karena malam itu memang terlihat lebih suram dibanding biasanya, berbeda dengan tadi pagi. Wanita itu berjalan menuju ke rumahnya karena dia telat pulang ke rumah, karena harus mengerjakan tugas dari teman-temannya yang memaksa dia untuk mengerjakan itu. Tiba-tiba terdengar suatu derap kaki. Tetapi awalnya dia tidak menggubrisnya, karena dia pikir paling ada orang yang pengen jalan di jalan yang kebetulan sama dengannya. Tetapi lama-kelamaan saat dia masih berjalan, derapan kaki tersebut ikut juga. Dan itu semakin menyamai dengan derapan kakinya. Gadis itu mulai was-was. Dia mulai bercucuran keringat. Dia takut kalau diam-diam dia sedang diuntit sama seseorang. Maka daripada itu dia pun mempercepat langkahnya. Mempercepat lagi. Rumahnya itu sangat jauh. Maka daripada itu dia lebih memilih untuk mempercepat. Tetapi dia mengetahui suatu jalan yang bisa shortcut ke rumah dia. Dan dia memilih gang tersebut, yaitu gang kecil. Nah, saat dia memasuki gang kecil tersebut, derapan kaki itu menghilang. Dia menoleh ke belakang. Tiba-tiba saat dia sedang lega, karena sudah tidak ada orang lagi, saat dia menoleh ke depan, tiba-tiba ada sosok pria-pria yang sedang menjegat dia. Dia sangat syok. Dia ingin berteriak ketakutan dan untuk minta tolong kepada orang-orang yang mungkin saja lewat. Tetapi sayangnya, sebuah tangan langsung dekat mulutnya, erat, dan ternyata ada kain di dalamnya yang membuat gadis itu pingsan. Apa? Kita tugas lagi. Sementara itu, tapak di sebuah rumah di Tokyo, Jepang, terdapat rumah yang kecil tapi mewah. Di situ terdapat beberapa orang yang sedang berdiskusi. Tadi yang berteriak itu adalah Usopp, Nami, dan Chopper, trio Howard.
Usop merupakan pria berhidung panjang dan memiliki kulit coklat seperti orang Afrika dengan rambut seperti membentuk afro. Sedangkan Chopper adalah rusa yang memakan buah iblis bernama Hitohitonomi yang membuat dia menjadi seperti manusia dan bisa berkomunikasi. Dia memiliki sifat polos dan suka membantu orang lain. Keahliannya adalah menyembuhkan orang. Aduh Jinde, kamu tuh ya tugas mulu. Udah tahu, bosen tau gak? Mendingan yang lain gitu, ujar Usop sambil jongkok. Karena dia udah saking capeknya sama kata tugas. Ya gimana dong Minasan? Kejahatan itu selalu mengintai kita di mana-mana. Di mana-mana aja, ujar Jinbe, seorang pria fishman yang memiliki kulit rata-rata biru muda. Dan dia memiliki badan yang cukup besar dan gemuk. Nah, dia memiliki sifat bijaksana dan yang paling baru di antara teman-teman Luffy. Yeay, tugas lagi! Ujar Luffy, sang pemimpin dari The Saviors atau detektif yang sedang booming akhir-akhir ini oleh Jepang. Nah, dia yang seperti biasa memang sangat menyukai adventure seperti yang saya bilang di awal tadi. Ya udah sih, tugasnya emang apaan Jinbe? Ujar Zoro tampak tidak peduli. Jadi gini tugasnya. Itu kan kemarin kita baru saja menemukan fakta dan kasus bahwa ada seorang wanita yang pingsan di jalan, dan di situ para polisi tersebut mencoba mencari jejak pelaku tersebut. Tetapi sayangnya jejak tersebut tidak ada dan mereka akhirnya meminta tolong ke kalian, ujar Jinbe. Oh gitu. Berani-beraninya mereka melukai ladies, ujar Sanji. Pria bersurai pirang dengan alis keriting di salah satu matanya yang tertutup. Jadi sebelahnya matanya tertutup. Nah, di situ dia memiliki jenggot ngomong-ngomong. Dia menghembuskan rokoknya di sebelah Chopper. Ih, jangan rokok mulu, ujar Chopper sambil basa-basi sedikit. Nah, dia berat ngomong-ngomong asal-usul dia dari mana? Tanya Robin, seorang gadis dengan bersurai rambut hitam panjang dan tampak sangat berparas cantik. Itu. Dia dari sekolah SMP Thousand Sunny School dan dia merupakan wanita dari kelas 11-2. Dia bernama Anata Torika, ujar Jinbe. Sebentar, kayaknya aku pernah denger deh namanya, ujar Beverly, salah satu yang tidak unofficial di One Piece. Dia memiliki paras berambut hitam yang dikuncir menjadi kepang. Aku kayaknya familiar deh, kata Beverly mengulanginya lagi untuk menekankan kata-kata dia. Iya, kalau nggak salah itu bukannya sekolah yang kita dulu sekolah di sana, yang pas kita SMP itu. Si Chopper seketika teringat. Benarlah. Kamu memang pintar, Beflizer, ujar Brook, pria skeleton yang sangat tinggi. Dia sangat menyukai musik. Super! Keren. Ngomong-ngomong kita jadi nostalgia nggak sih pas masa-masa kita sekolah? Iya, tapi kita itu bukan pentingin nostalgianya, Frankie, ujar Zoro kepada pria bertubuh besar dan tampak setengah robot yang memiliki rambut biru. Ingat gak, dulu kita itu pernah satu kejadian kayak gitu, kasus yang sama. Hah? Maksudnya apa, Zoro-san? Tanya Jinbe bingung. Yalah, kamu pasti nggak tahu sih, karena kan Jinbe pas itu belum jadi teman kita, ujar Usop. Jadi gini, dulu kita pernah kejadian kasus geng rap. Nah, itu dulu 10 tahun yang lalu, kata ujar Robin. Yang itu ya. Hermanto tiba-tiba menginterupsi. Dia adalah pria tua yang merupakan ayahnya Beverly. Kalau nggak salah, kejadian itu dimulai dari flashback on. Di suatu sekolah
Tampak sekolah yang sangat megah dengan nama Thousand Sunny School yang terpapar tepat di atas gerbangnya dengan logo semacam singa yang tampak tidak menyeramkan. Nah, di situ, di sekolah itu ada suatu perpustakaan yang sangat megah dan besar. Hanya beberapa anak-anak saja yang sudah absolutely disebut kutu buku, yang hanya mau menghabiskan waktu itu di sana. Nah, di situ Luffy dan yang lain selalu menghabiskan waktu mereka kalau misalnya senggang di perpustakaan tersebut. Karena mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka di sana untuk menyendiri dibandingkan bergaul. Mengingat masa lalu mereka 10 tahun yang lalu. Kejadian di mana Nico Olvia terbunuh atau ibunya Robin. Nico Olvia yang mungkin saya akan bahas sedikit. Nikolvia merupakan arkeolog terkenal berasal dari Jepang yang sudah menginvestigasi seluruh artifak-artifak di dunia yang membuat dunia itu sangat mengenal namanya. Suatu ketika, dia pun terbunuh oleh seseorang pria yang bahkan mereka belum pernah tahu. Jepang belum berhasil memecahkan masalahnya. Dan bahkan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Eropa tidak berhasil menyelesaikan masalahnya. Tetapi tampak 10 anak yang mungkin berumur sekitar 10 sampai 15 tahun mengucapkan janji mereka. Demi masa depan kita dan Nikolvia, ujar Luffy yang kecil sambil merentangkan tangannya ke udara. Teman-temannya melakukan hal yang sama. Mereka sama-sama menggandeng tangan mereka saling menimpuk. Yes! Ujar mereka bersamaan. Hermanto, Wati, Sinta, dan Nenek tersenyum ketika melihat hal anak-anak mereka, anak-anak titipan Nico Olvia yang mengembangkan cita-cita mereka demi Nico Olvia dan demi masa depan mereka. Tetapi tidak hanya itu yang terukir di hati mereka, yaitu hati yang juga menutup kepada dunia. Harusnya mereka itu nggak pernah dilahirkan. Mereka anak pembawa sial. Harusnya mereka aja yang mati, jangan Nico Olvia. Udah aku bilang kan, Nico Olvia itu sebenarnya salah ngadopsi mereka. Aku sih males banget ngadopsi anak-anak itu. Ya, itulah kata-kata yang terlontar kepada 10 anak yang sedang meratapi kematian orang yang mereka sayangi. Robin pun tersadar ketika Beverly yang mencoba menyenggolnya. Robin, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu bengong mulu sih? Beverly tampak bingung. Maaf, aku cuman lagi ini aja kepikiran soal sejarah. Oh gitu. Kalau kamu sakit ke UKS aja ya. Oh enggak, aku nggak sakit kok, Bev. Udah tenang aja. Oke deh. Nah, di situ akhirnya mereka menghabiskan waktu mereka lagi untuk membaca. Tiba-tiba, wah, itu bukannya mereka. Wih, mana? Idola kita. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari sisi barat perpustakaan. Robin, Beverly, dan Nami yang kebetulan bertugas di sana menoleh ke samping untuk melihat siapa yang mereka maksud. Seketika itu, pas mereka melihatnya, mereka pun berubah menjadi datar. Lagi-lagi mereka, ujar Nami yang kesal. Tampak di perpustakaan tersebut masuklah 5 pria yang dikerumuni oleh orang-orang yang sedang sibuk membaca tadi. Yang pertama adalah Justin, yang paling tengah. Dia merupakan pria paling tampan dan populer di Thousand Sunny School. Bahkan dia pernah memenangi gelar King of Prom Queen. Dan bahkan mungkin di iming-imingan tahun ini juga dia akan menang lagi. Terus di sebelah kanannya ada pria bernama Austin.
Dia adalah wakil dari King of Basketball, sekutu mereka itu, yang merupakan pria berasal dari Korea Selatan. Dia sangat tampan tapi cukup dingin dan sedikit galak kepada beberapa mungkin hal yang tidak dia sukai. Pria di sebelah kiri adalah bernama Tojiro. Dia merupakan pria yang tampak seperti kutu buku dan berbadan kecil. Tetapi jangan pernah remehkan orang dari luarnya saja, karena dia merupakan penjaga gawang dan dia sangat gesit dan sangat bahaya untuk para musuh mereka yang bekerja dalam basket. Nah, terus pria di belakangnya adalah namanya Shinto. Dia merupakan pria berasal dari Kanada yang merupakan menjadi pengecoh lawan dan juga yang sering memasukkan gol ke dalam basket. Nah, di situ dia merupakan pria yang tampan dan tinggi, paling tinggi di antara yang lain. Dan terakhir bernama Dustin, pria yang sangat tampan bahkan melebihi K-pop yang ada di luar sana. Dia merupakan pria yang sangat dingin dan jarang berbicara di antara semua grup itu. Itu gol bukannya bola itu. Ya makanya sama. Ya elah, mereka lagi, ujar Beverly kesal. Tiba-tiba Nami beranjak dari tempatnya. Hei kalian! Hai Nona Nami, ujar Justin dengan sangat sopan. Kalian itu ya, ngapain datang ke sini, ha? Gak baca, gak ngapa-ngapain, gak liat buku, cuma jalan-jalan pakai model. Udah sana keluar, dasar pembawa ribut. Hah? Maafkan aku Nona Nami, kalau misalnya kedatangan kami membuat kamu menjadi terusik, ujar Justin dengan nada yang masih sopan. Maksudmu apa? Kita pembawa ribut gitu? Berbeda dengan Justin yang masih sopan, Austin berkata dengan marah. Iya, karena kalian perpustakaan yang awalnya tenang, damai, sesuai kontrasnya itu menjadi sangat berisik, kamera di mana-mana. Aduh, pusing kepala aku. Udah tahu perpustakaan itu bukan tempat untuk fans-fansan. Dasar ya, ujar Nami. Apa kau kata? Dustin tiba-tiba terprovokasi dengan kata-kata Nami. Jadi kau bilang kita itu benar-benar pembawa beribut. Kita itu juga gak bermaksud, ujar Dustin. Oh iya, nah Nami, kalau gitu ngapain kalian datang ke sini? Misalnya kalian sengaja ya? Dustin yang sudah kesal, akhirnya dia berusaha untuk menggenggam Nami. Tiba-tiba, hei kau. Tiba-tiba sebuah tangan memegang tangan Dustin yang awalnya ingin mencengkram Nami. Kau tuh gak boleh kasar sama ladies. Tahu gak? Dasar pria ketinggian. Ujar seorang pria bersorai pirang dengan alis keritingnya yang sangat aneh. Kakak Sanji! Beverly seketika senang. Sanji kan? Ujar Nami. Halo Nami-san, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya laki-laki jelek ini mau mengganggu kamu yang bagaikan dewi ini ya. Penjaga cinta tidak akan membiarkan ratu kenapa-napa. Kau pemimpinnya, ujar Sanji langsung ke Justin. Kau itu harus ajarin anak-anak kamu tuh untuk nggak kasar sama ladies. Ingat, ladies itu penting. Kalau nggak ada ladies kita juga gak lahir. Ya baik, maafkan saya, ujar Justin yang berkata sangat masih sabar. Hebat juga kesabaran dia. Tapi sebenarnya diam-diam ada guratan nadi di dahi dia. Udahlah Justin, kita pergi aja, kata si pria yang tadi. Dia tampak sudah sedikit gundah gulana dengan kejadian yang agak buruk di perpustakaan yang sedang terjadi ini. Yaudah deh, maafkan kami ya, maafkan aku Nami-chan. Nah, di situ akhirnya kelima pria itu pergi. Para fans yang awalnya senang dengan kehadiran mereka di perpustakaan, seketika itu mengecewa.
Gara-gara mereka sih tuh. Mereka akhirnya juga ikut pergi. Nami-san, kamu baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Makasih. Ujar Nami kepada Sanji. Kamu ngapain di sini? Oh ini, aku mau ngasih tahu pesan dari Pak Carlos. Tadi itu dia ketemu sama aku di kantin. Nah, di situ dia itu nyuruh kita nanti Luffy dan kita semua itu ke ruangan dia pas istirahat dua, kata Sanji kepada Nami, Robin, dan Beverly. Oh gitu. Oke, makasih Sanji-san, ujar Robin. Tapi Kak, mau nanya dong. Itu jaga kantin siapa dong kalau kakak Sanji kesini? Ya pastilah si Dufa jelek itu, pembantu. Kakak nggak boleh gitu dong. Dia kan Dufa itu wakil, bukan pembantu. Kakak tuh nggak boleh tega. Iya, maaf Beverly, maaf. Ya, Lady. Sanji mencium punggung tangan Beverly. Dan ya, wajahnya Beverly seperti biasa tidak menunjukkan ekspektasi yang sangat diinginkan Sanji. Dia hanya menatap Sanji dengan polos dan bingung. Apa yang sedang kakak Sanji lakukan? Tanya dia dalam hatinya. Sanji kan? Nami-san, maaf Nami-san. Kamu kalau masih mau di perpustakaan ini, kau awas ya kalau aku lihat lagi kau cium-cium tangannya Beverly atau deket-deket sama aku sama Robin. Ngerti? Siap, Nami-san. Maafkan aku, Nami-san. Ya, siap. Ya, baik, Nami-san. Nah, si Sanji pergi. Nah, situ saat dia mau pergi, dia berbalik dulu kepada ketiga wanita itu. Dan dia, aku cinta kalian. Akhirnya Sanji keluar dengan penuh bogeman. Nah, di situ akhirnya Sanji ngasih tahu ke Luffy yang merupakan yang sedang berada di lapangan. Dia habis latihan dari basket dan dia juga adalah ketua OSIS yang mengambil bidang perbasketan. Nah, di situ akhirnya mereka masuk ke ruangan Capsec. Pak Carlos memberitahukan bahwa mereka akan meminta tolong. Dia meminta tolong kepada mereka untuk menggantikan satpam selama 2 minggu dengan bayaran diskon untuk 60% untuk bayaran sekolah, dan mereka sedikit mendapatkan upah yang berbentuk nominal berry. Hal itu membuat mereka sangat senang tentu saja dan menuruti kata-kata Pak Carlos. Nah, di malam itu mereka menghabiskan waktu mereka di perpustakaan sambil memainkan lagu dari tria Underrated yang berasal dari Kazakhstan. Mereka sangat menikmati lagu itu sampai tidak menyadari kalau sudah lebih dari waktunya. Nah, besok pagi harinya, mereka masuk ke kelas dan tampak ada sesuatu yang heboh. Ternyata ada penemuan seorang gadis yang pingsan. Dan hal itu menggemparkan satu sekolah. Nah, tapi berbeda dengan anak-anak yang lain, mereka pulang lebih lama. Karena mereka penasaran dengan apa yang terjadi kepada gadis tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan fakta bahwa gadis tersebut sudah pingsan karena geng rap. Dan geng rap tersebut sangat sadis karena dilakukan lebih dari 5 pria yang sangat mengerikan dan tak berbelas kasihan itu. Akhirnya mereka memberitahukan kepada Hermanto dan Wati yang merupakan wali pengganti Nico Olvia, yaitu orang tua kandung Beverly. Di situ Hermanto memberikan restunya dengan Wati untuk membiarkan mereka menginvestigasi masalah gadis tersebut. Malam harinya, mereka memulai investigasi mereka. Nah, di situ mereka menemukan beberapa hal dari 5 tim, yaitu tim pertama Luffy dan Beverly, tim kedua Robin dan Nami, tim ketiga Zoro dan Chopper, tim keempat Sanji dan Usopp, dan tim terakhir yaitu tim kelima Brook dan Frankie. Di sini tim pertama menemukan bekas pisau yang sudah sedikit karatan tapi masih ada darahnya. Terus tim kedua menemukan sebuah helaian kain yang sudah tercabik-cabik di tong sampah.
Di tim pertama mereka ketemunya di itu ya, di ring basket di dindingnya. Jadi dindingnya itu ditutupi oleh sesuatu, tapi mereka berhasil menemukannya. Lalu tim ketiga, mereka menemukan semacam sapu tangan yang berlumuran darah. Dan itu ditemukan di kelas 11-3. Terus tim keempat menemukan helaian rambut yang tampak sangat mencurigakan di tong sampah dapur sekolah. Dan tim terakhir menemukan rekaman HP. Tetapi sayangnya HP tersebut mati di bawah lemari ruangan guru. Jadi Om, gimana nih? Bisa dibenerin gak HP-nya? Ujar Frankie dan Usop. Mereka sudah kembali ke rumah dan memberikan HP mati itu kepada Hermanto. Biar Om lihat dulu. Ini mah bisa, cuma tinggal dikasih laser je, ujar Hermanto. Dan dia pun meletakkan HP itu ke laser. Dan tiba-tiba HP itu bisa nyala lagi. Wih, Om, ajarin dong gimana caranya, ujar Usop dan Frankie yang antusias. Tenang, ntar aja Om kasih tahu, rahasia. Udah, karena HP-nya udah bener, coba kalian cari bukti di sana. Siap Om, makasih ya Om. Di situ Frankie dan Usop pergi. Nah, mereka ke lantai 2, tempat di mana Luffy dan Nala sedang menunggu. Frankie, jadi gimana HP-nya? Nih, udah bener, kata Frankie sambil memberikan HP-nya kepada Luffy. Mereka akhirnya membuka HP tersebut, tapi sayangnya memori tersebut hilang. Jadi sudah tidak ada, hanya HP baru yang baru itu sama sekali tidak ada isinya. Aduh, gimana nih? Isinya kosong, ujar Chopper penuh kekecewaan. Sini, coba, biar aku coba, ujar Beverly sambil meminta HP tersebut. Emang gak mau apakan, Bev? Jangan dijual ya. Ya enggak. Ini aku mau coba benerin. Masa papaku pernah ngajarin? Kalau nggak salah ya. Aku coba dulu nih, semoga benar. Nah, Beverly akhirnya mencoba mengotak-ngotak HP tersebut. Dan benar saja, HP tersebut kembali lagi memorinya. Mereka menemukan sebuah video yang baru direkam 2 hari yang lalu. Nah, mereka membukanya dan alangkah terkejutnya mereka. Geru nafas mereka syok. Air mata tidak bisa ditahan karena video itu adalah kondisi terakhir dari gadis yang malang tersebut, yang direkam dengan sengaja dan diakhiri dengan tawa yang penuh biadab. Tatapan Luffy menghitam, yang lain juga menjadi serius dan penuh amarah. Mereka tidak bisa memaafkan pelaku, siapapun pelaku yang sudah melakukan kejahatan ini. Kita harus menangkap pria itu hari ini juga. Luffy mendeklarasikan keinginan dia. Yang lain, Zoro dan kawan-kawan langsung mengangguk. Mereka sehati dan sepikiran dengan Luffy seketika itu. Akhirnya, esok harinya mereka pun pada malam harinya kembali lagi ke sekolah dengan rencana yang sudah matang. Jadi, mereka terpisah menjadi 3 grup. Satu grup akan menjadi pura-pura jadi korban atau umpan. Terus tim kedua akan menjadi kelompok yang akan mencoba men-trap atau menjebak sang pelaku-pelaku tersebut. Dan tim terakhir adalah backup. Kalau misalnya mereka berdua nih, tim yang kedua tadi, itu gagal. Nah, di situ tim itu, yang tim korban atau pura-pura adalah Nami dan Robin. Tim yang menjebak adalah Zoro, Luffy, Sanji, dan Beverly. Dan tim terakhir adalah Chopper, Usopp, Frankie, dan Brook sebagai backup. Nah, Robin dan Nami pun berpura-pura mereka habis pulang dari sekolah. Akhirnya Robin, kita berhasil juga nih menyelesaikan masalah MTK ini. Aku udah stres banget dibuat sama MTK, ujar Nami. Nah, Nami, biasanya kamu kan bisa, ujar Robin berpura-pura. Iya, masalahnya kan kau tahu lah, kan lemah sama yang bukan uang. Nami sedikit jujur. Yaudah deh, udahlah, syukurlah kalau masa tugas kita sudah selesai. Yaudah yuk, kita pulang aja, ujar Robin. Oh iya bener, aku juga udah capek. Yaudah ya Robin, aku duluan, masa rumahku deket banget nih, tinggal
tinggal selangkah lagi nih nyampe rumahnya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati juga ya Robin. Nah, itu akhirnya Nami dan Robin berpisah. Dan ya, Robin lah yang akan menjadi umpannya. Tapi untuk jaga-jaga juga Nami akan berpura-pura juga lengah. Jadi antara dua wanita ini yang akan menjadi trapnya. Nah, di situ Robin berjalan sendirian menyusuri malam, menunggu sang pelaku-pelaku tersebut memunculkan hidung mereka. Ketika itu, jejak kaki, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Robin tersenyum. Rencananya sudah dimulai. Nah, di situ saat dia melangkah, dia berpura-pura tidak tahu. Lama-kelamaan, derapan kaki tersebut semakin mendekat. Robin pun tetap berpura-pura tidak mendengarkan karena dia sedang menggunakan handset, alias masih pura-pura. Nah, tiba-tiba derapan kaki itu menghilang. Robin terkejut. Padahal dia harusnya derapan kaki itu tetap mengikuti dia karena kan dia lengah dengan berpura-pura pakai handset. Nah, akhirnya dia mencoba mengeceknya dengan menoleh ke belakang. Nah, seketika itu matanya membelalak. Sebuah material dingin menyentuh tangannya yang membuat dia tidak bisa melawan. Borgol laut sudah dikenakan kepadanya. Minasan! Tiba-tiba Brooke berteriak kepada Frankie, Usopp, dan Chopper. Hah? Kenapa, Brooke? Tanya Chopper dengan bingung. Gawat, Robin, rencana kita gagal. Dan sekarang Beverly Sun dalam bahaya. Ujar Brooke yang udah panik dan buru-buru lari. Sedangkan Frankie, Usopp, dan Chopper mengikutinya dari belakang. Sedangkan dengan Beverly, dia yang sedang berjongkok dari tadi, yang menunggu pelaku itu lari ke sini, tiba-tiba merasakan aura tidak enak. Dan benar saja, Ken Busoku hakinya membaca, dan tampak ada pria yang terbang dari atas ke bawah akan menimpa dirinya bagaikan batu. Seketika itu dia membelalakan matanya. Bevisan! Ada Sanji! Di situ Sanji pun melindungi Beverly. Nah, sayangnya senjata pria tersebut mengenai Sanji, tepatnya ke bahunya. Kakak Sanji baik-baik aja, ujar Beverly yang penuh kekhawatiran dan kesedihan karena kakaknya yang terluka karena dirinya. Sanji! Luffy dan Zoro sama-sama terkejut. Tiba-tiba Zoro terdiam. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari pria tersebut. Dan benar saja, pria itu berdiri tanpa ketakutan ataupun tanpa kesakitan. Dia menyeringai alih-alih dia ketakutan. Karena dia kan sedang dikelilingi, harusnya dia takut dong. Nah, tapi penampilan pria itu sangat mirip dengan yang ada di video tersebut. Bertopeng putih dan memiliki jubah hitam. Yang paling penting lagi senjatanya yaitu kapak. Pria itu tiba-tiba menonggok sesuatu dari sakunya. Zoro dan Luffy langsung siaga di tempat. Mereka sudah siap-siap akan mencoba melawan pria itu, termasuk Beverly yang sedang melindungi Sanji dari depan. Pria tersebut masih belum, tetapi saat dia akhirnya mengeluarkannya, dia masih menutupinya dengan tangannya. Seketika itu, Gamu nah! Santorio! Angel! Pria itu sudah terlambat. Pria itu buru-buru mengeluarkan dan melemparkan benda yang dia pegang itu ke tanah. Asap keluar menyebar di sekitar Luffy, Zoro, Sanji, dan Beverly. Ternyata itu adalah smoke bomb. Sialan! Aduh, aku gak bisa melihat, ujar Luffy yang sangat shock. Tapi asap itu seketika memudar. Dan mereka akhirnya menghempaskan sisa-sisa udara smoke bomb yang masih tersisa di udara. Nah, tapi mereka membelalakan matanya. Mereka sangat shock ketika menemukan pria itu hilang. Tetapi bukan itu yang benar-benar membuat mereka shock. Sanji!
Ujar Luffy sambil berteriak kepada temannya yang sekarang ini hilang bersama pria itu. Sanji sudah diculik. Kakak Sanji! Minasan! Robby, Brook, Franky, Chopper, Usopp, dan Nami berlari mendekati mereka. Ada apa? Nami seketika terkejut ketika melihat darah yang sedikit berceceran di lantai. Disitulah kegagalan mereka untuk melindungi teman mereka dan menangkap pelaku tersebut. Nah, kita skip langsung ke Robin dan Sanji. Ini di mana? Ujar Sanji yang sangat shock ketika terbangun dan tersadar di suatu tempat yang asing. Saat dia mencoba menoleh untuk mencari kefamiliaran, tampak ada Robin yang di sebelahnya. Sama, terikat ke atas dengan rantai yang sangat kencang. Tetapi berbeda, ada borgol yang mengikat di tangan pergelangan tangannya Robin. Ya, itu adalah borgol laut. Robin-chan, apakah kamu baik-baik saja? Sanji, kamu udah sadar? Ya, aku udah sadar. Bahu kamu? Gak apa-apa Robin-chan, udah gak usah dipedulikan, ujar Sanji. Tidak mempedulikan lukanya. Kamu baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Oh, kalian udah bangun. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sudah menangkap mereka. Dasar kau. Tak kusangka. Awalnya emang kukincar yang cewek cantiknya sih, tapi malah kedapatan sama nih cowok. Kalau kata sialan, kesal Sanji kepada orang yang menangkapnya tanpa takut. Di situ pria itu yang menangkap mereka awalnya ingin mengincar Robin, yaitu ya seperti kalian tahu, geng rap yang mengartikan pemerkosaan sudah pasti mengincar wanita-wanita yang tidak bersalah. Dan tentu saja sebagai gentleman yang tingkat akut, Sanji pun berusaha melindungi Robin. Dan tentu saja dengan cara diprovokasi pria tersebut. Hei kau, jangan kau sentuh Robin-chanku. Hanya aku yang boleh melindungi Robin-chan dan melindungi Robin-chan. Dasar pria kodok. Pria kodok? Pria yang menangkap mereka itu kesal dengan Sanji. Iya, enggak, bukan pria kodok. Pria mesum, pengecut, jelek, terus karena saking jeleknya, ditutup pakai topeng. Sanji menecahkan lidahnya. Mana ada cewek yang mau sama dia? Kalian! Di situ pria tersebut sudah terprovokasi dan dia memanggil teman-temannya. Kau, bawa dia ini ke tempat itu. Aku sudah kesal dengan kata-katanya itu, ujar pria tersebut. Baik, tuan. Di situ mereka membawa Sanji dengan paksa. Tanpa takut, Sanji diseret ke tempat tersebut. Sanji! Robin sangat shock ketika melihat temannya mengorbankan dirinya demi dia. Dia tidak mau kejadian itu terulang lagi. Tetapi naasnya memang Sanji punya sifat yang sangat-sangat nekat. Nah, kita kembali lagi kepada Luffy dan kawan-kawan. Hei, kalian itu mau sampai kapan begini? Tanya Om kepada Luffy dan yang lain sedang tertunduk. Mereka depresi karena mereka sudah gagal melindungi teman mereka. Mereka tidak menjawab. Beverly terisak di dalam pelukan Nami. Nami juga sama, mengeluarkan air mata penuh kesedihan ketika melihat dia juga gagal melindungi Sanji dan Robin. Hai, kalian nih. Kalian tuh jelek tau nggak? Kalau kayak gini, gantengnya, cantiknya hilang semua seketika. Ujar Hermanto berusaha untuk men-cheer up atau at least agar suasana kembali tenang. Tetapi karena kedepresian mereka lebih tinggi, tentu saja mereka tidak bergeming. Kakak Sanji, aku udah gagal melindungi kakak Sanji. Beverly tampak sangat terluka. Enggak, Bev. Ini salah aku. Ada ya, aku lebih cepet geraknya dibandingin cowok jelek itu. Ujar Luffy kesal kepada dirinya sendiri.
Hei, udahlah tuh, jangan saling menyalahkan dan menyalahkan diri sendiri. Orang lain menyalahkan orang lain, ini menyalahkan diri sendiri. Hah, beda banget. Ujar Wati kepada anak-anak tersebut. Hei, kalian, ada satu hal yang Om suka dari kalian. Ujar Hermanto. Kalian itu anak-anak yang sangat berbeda dari anak-anak biasanya. Kalian anak-anak yang semangat. Walaupun musibah menimpa, kalian tetap mencari cara untuk kalian keluar dari masalah itu. Dan yang terlebih lagi adalah kalian gak pernah menyerah dan tidak pernah terintimidasi oleh masalah-masalah tersebut. Kata-kata Hermanto membuat mereka shock. Om, Usop dan Chopper terharu seketika. Iya, kalian tuh harus semangat. Jangan biarkan hal sekecil itu, pria sekecil itu, merusak mental kalian. Mental yang sudah dipegang dan didirikan oleh Nikovia. Bayangkan, kalian tuh dari kecil udah dilatih sama dia untuk menjadi berani. Ingat, masalah itu masih banyak nanti ke depannya. Masa masalah kecil kayak gini kalian nggak bisa beresin? Gimana nanti masalah besar? Ujar Hermanto. Betul tuh, Wati setuju. Tumben sepadan nih. Nah, di situ nenek dan Cinta yang berada di belakang dari ambang pintu mengangguk penuh keyakinan. Iya, kita nggak boleh menyerah, ujar Luffy dengan semangat barunya yang muncul secara tiba-tiba. Kita harus menyelamatkan Sanji dan Robin, ujar Luffy sekali lagi. Benar, mereka seketika juga semangat lagi. Ah, gitu dong, lebih ganteng dan lebih cantik. Terlebih lagi hati kalian yang semakin diperbarui. Kalian itu anak titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalian itu berharga buat kami, makanya kalian tuh semangat seperti Tuhan kalian. Ya Om. Nah di situ yaudah, kalian udah cepet semangat lagi dan selamatkan teman kalian. Iya Om. Tapi dulu, ujar Hermanto sambil menghentikan mereka dan semangat lari. Kenapa Om? Ini kalian, jangan pergi dulu dong. Ada sesuatu yang mau Om tunjukkan, ujar Hermanto. Dan akhirnya mereka turun dan Hermanto menunjukkan sebuah peti. Wah, makanan kah? Nami tampak sangat bahagia. Wih, Om memang bajak laut, enggak, udah terlalu tua. Bukan. Ini sesuatu yang akan membantu kalian untuk menyelamatkan Sanji dan Robin. Nah, apa tuh Om? Usopp, Chopper, Luffy, dan Beverly sangat antusias. Nah, akhirnya Hermanto pun membukanya secara perlahan. Emas keluar, menaungi mata ke-10 anak itu kecuali Nami, tentu saja. 8, sorry. Bukan 10 ya, kurang 2. Nah, di situ mereka sangat shock ketika melihatnya. Wah, Sugi! Di dalamnya terdapat handgun, beberapa handgun, dan senjata-senjata yang lain seperti katana, tongkat berwarna biru yang aneh, dan juga shotgun. Wah! Wih, udah kayak di game yang itu, yang game zombie itu. Ini yang biasa kita mainin Zoro. Iya, makanya. Wah, katana, ujar Zoro sambil buru-buru meraih 3 pedang yang tersedia di dalam peti tersebut. Nah, yang lain juga tentu saja mengambilnya. Ih, Usopp, aku juga mau shotgun. Jangan. Ya, aku tuh kan jago nembak, ya kan Om? Iya, bener Luffy. Nanti kalau kamu nembak salah sasaran lagi. Bukannya nembak musuh, malah nembak temen lagi. Aduh, jangan gitu. Itu namanya makan temen sendiri. Iya, alah, adil. Makanya Usopp langsung mengungkap katusnya. Belajar, jangan main mulu. Ya, akhirnya Luffy, Chopper, Franky, Beverly, dan itu yang tersisa Zoro termasuk mengambil handgun. Nami yang sama sekali nggak tertarik dengan benda-benda cowok hanya bisa melihatnya dengan bosan. Nami, kamu nggak mau milih? Enggak, mendingan aku pakai tongkat ini aja. Nggak mau pakai itu. Sok keren semuanya.
Kamu suka cuaca kan? Hah? Kok tahu sih Om? Iya Om, aku suka cuaca. Ujar Nami seketika antusias. Nah nih, ambil nih tongkat. Hah? Ini tongkat apaan? Tongkat buat pramuka. Bukan, warnanya biru. Bukan. Itu tongkat untuk mengatur cuaca. Ada cara pemakaiannya di tubuh itu. Benarkah? Wah, keren. Makasih ya, Om. Iya, sama-sama, my best friend. Oh ya, Om. Itu yang buat kakak Sanji sama Robin? Iya. Oh ya, nah nih ada nih handgun buat mereka. Adanya handgun sih, sorry. Nah nih ya buat mereka. Oh ya, sama pelurunya ya. Ingat, Om mau kasih pesan dulu satu lagi. Ya pergi dulu ya. Elah kebiasaan nih sama zaman sekarang. Pergi tanpa disuruh dulu. Ini, kalian ingat ya, senjata-senjata tersebut bukan untuk membunuh atau melukai tanpa alasan. Alat itu hanya untuk terdesak, melindungi diri, dan membuat musuh lumpuh kalau misalnya mereka terlalu gatel. Oke ya? Oke, ingat pesan Om. Siap Om, makasih ya. Dadah bibi, dadah nenek, dadah auntie, dadah. Ya, dan mereka seketika pun pergi menjauhi rumah tersebut. Karena zaman sekarang terlalu buru-buru. Kita yang udah tua itu udah terlalu tua untuk ngikutin mereka. Ya, ujar Wati tidak peduli. Ya lah istriku, kamu gak peka deh. Aku kan minta dikerokin. Kerok sendiri sana. Nah, di situ tampak Robin sangat. Sementara itu, Robin duduk termenung di selnya. Dia tampak depresi karena Sanji mengorbankan dirinya. Sanji-san, harusnya jangan kamu mau mencoba melukai dirimu sendiri ya, ujar Robin penuh kesedihan. Nah, di situ salah satu pria bodyguard mendekati Robin. Hei cantik, Robin mengignorkannya alias mengkacangkannya. Dasar cewek dingin. Kalau bukan karena bos masih perlu pengetahuan kau udah bunuh kau. Robin gak peduli. Dia juga pengen mati kalau di tempat ini mah. Nah, di situ udahlah. Kalian, gimana kalau kita nikmat tinggal di sini sebelum bos? Boleh. Saat kejar satpam-satpam yang ada di sebelah kanan dari sel tersebut. Nah, tiba-tiba, kalian! Hah? Ada apa? Gawat, kita lagi. Mereka sangat shock ketika orang yang ingin mengabarkan sesuatu tiba-tiba tertembak di tangannya. Pria itu seketika itu pingsan. Anehnya, Mina! Robin seketika senang dengan penglihatan yang dia lihat dari yang dia memiliki firasatnya. Nah, seketika itu satpam itu menjadi panik. Dia akhirnya membuka selnya dan memaksa Robin untuk mengikutinya. Nah, di situ Robin diseret ke suatu tempat yang dia tidak ketahui. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat temannya Sanji yang sedang terikat di semacam salib tapi bentuk X, di mana dia sudah terluka dan setengah sadar. Bos tersebut memegang cambuk. Kok ngapain di sini? Belum selesai juga. Nah, di situ kenapa? Gawat bos, ada sesuatu yang terjadi di luar. Apaan itu? Tiba-tiba pintu terbuka. Brak! Mereka sangat shock. Orang-orang yang di dalam sana sangat shock. Robin dan Sanji tersenyum bangga. Luffy dan kawan-kawan berjalan dengan tenang ke markas musuh mereka. Seketika itu mereka menodongkan pistol mereka. Kalian ditangkap, ujar Luffy mendeklarasikan apa yang akan mereka lakukan. Kau kira kau bisa menangkap kami dengan mudah? Si bos tersebut terprovokasi, tetapi dia masih berusaha untuk sabar kepada Luffy. Tembak. Siap, Kapten. Di situ seketika itu bunyi tembakan, senapan dilemparkan ke udara. Para bawahan-bawahan bos tersebut akhirnya terjatuhkan, tumbang. Tapi tidak mengenai kepala mereka.
Karena peluru yang diberikan oleh Hermanto kepada anak-anak adalah peluru khusus yang tidak akan membunuh, hanya melumpuhkan. Karena terkandung racun yang akan membuat mereka yang terkena itu tidur. Bos tersebut lengah. Dia tidak menyangka anak-anak SMP itu bisa memegang pistol tersebut tanpa takut. Tentu saja itu semua berkat latihan selama ini. Mereka berlatih dari kecil oleh Hermanto. Walaupun emang gak pakai pistol beneran, tapi itu sudah menjadi gambaran buat mereka. Nah, akhirnya bawahan-bawahan bos tersebut pun sudah tumbang semuanya. Hanya tersisakan 10 orang yang siap melawan Luffy dan kawan-kawan. Di situ mereka pun dengan barbar langsung maju menghadap mereka. Tetapi tiba-tiba duplikat Beverly mendekati Robin dan membuka ikatannya. Kamu baik-baik aja, Robin? Makasih, Bev. Itu Sanji. Oh, Sanji udah. Itu tuh. Dan tampak dari kejauhan Sanji yang udah disangkul sama Beverly. Thanks Beverly San. Sama-sama. Kakak Sanji mau dibawa. Oh, nggak usah Beverly San, masih kuat kok. Si Sanji mengibas-ibaskan dan memakai pakaiannya sedikit. Maaf ya, telanjang dada. Waktunya untuk membalaskan dendam, ujar Sanji kesal. Hei Cook, di situ dari kejauhan Zoro yang sedang melawan itu pun memanggilnya. Hah, apaan? Zoro memberi dia. Dasar kak! Secara gak sengaja dan secara sengaja, Zoro memberi provokasi kepada Sanji bahwa dia lemah karena sudah tertangkap. Dan seketika itu Sanji terbakar emosi dan melawan dan menendang lawan-lawannya yang berusaha menangkap dia lagi. Peperangan pun terjadi. Di situ tim kubu Luffy lebih unggul. Players! Robin mengeluarkan tangan-tangannya untuk memukul lawan yang ada di depannya. Pria bertopeng biru. Lightning Tempo! Nah, sedangkan Nami mengeluarkan senjata petirnya dari tongkat aneh tersebut yang bernama Klimatak kepada pria bertopeng hijau. Green Star. Oh, Star! Kok namanya avocado Star? Justru salah ngomong. Tapi ternyata avocado yang dikeluarkan oleh senjatanya itu yang bernama Kombuki itu seketika menjebak pria bertopeng hitam ke dalam lapisan-lapisan avocado yang beneran ada. Super Red Arm! Yeah! Frankie menonjok pria bertopeng pink. Nah, di situ tertebas. Brook mengeluarkan tebasannya kepada pria bertopeng kuning. Santorio, Oni, kiri! Zoro menebas pria bertopeng putih keabu-abuan. Diablo Jambu, Premier Hachi! Sanji memberikan tendangan-tendangan maut kepada pria bertopeng merah muda atau sedikit kemerahan. Dan terakhir yang berdiri adalah Luffy dan Beverly. Angel, Sir! Beverly mengeluarkan semacam belati kepada pria bos tersebut. Gamu-gamunya! Pistol! Luffy mengeluarkan tonjokan andalannya kepada pipi kiri dari pria bos tersebut. Cih, kalau memang kuat, ujar bos tersebut kepada duo teman itu. Yalah, karena Luffy itu gak pernah terkalahkan. Ya, sama kau, Bev. Hah? Enggak lah. Beverly sedikit kesal dengan kata-kata Luffy. Udah, Bev, kita fokus sama perang, Bev. Kalian itu kenapa susah-susah datang ke sini mengeluarkan tenaga kalian hanya demi menyelamatkan dua teman kalian itu? Ya iyalah, si Luffy mengeratkan tonjokannya. Karena mereka adalah nakamaku. Mereka penting bagiku. Kau, penting? Teman penting? Hei, teman itu cuma alat. Sialan, Beverly kesal. Luffy. Dan di situ mereka berlari. Tampak bos tersebut terkejut dengan tatapan intimidasi dari duo itu. Jaffa, shut! Gaul-gaulnya,
Sedangkan Luffy terbang ke udara dan langsung mengeluarkan bazooka. Luffy seketika melemparkan tendangan pukulan yang sangat begitu keras dibandingkan sebelumnya kepada wajah tampannya bos tersebut. Tiba-tiba topeng tersebut terbuka. Justin! Luffy dan Beverly seketika itu terkejut. Cih, awan ya. Akhirnya kalian tahu nih aku. Sebenarnya kita udah tahu sih. Yalah, kita kan sering kali ngeliat kau. Beverly terketika juga menjawab seia dengan Luffy. Gimana caranya? Ya iyalah, tingkahmu itu aneh. Selalu ngeliatin cewek kemana aja. Udah mencurigakan. Kita kira itu kau pedofil malah. Ujar Beverly. Dasar kalian. Tetapi karena darah yang terlalu merembes banyak di tangannya dan perutnya membuat Justin melemah. Dan di situ pun Beverly dan Luffy pun menang karena Justin ternyata terkena dengan Java Shoot yang menyerang tepat di bagian vital, dan juga Luffy yang memberi lebih lagi advice yang membuat perut tersebut semakin melemah. Justin pun terkapar lemah di lantai. Yes, kita menang. Capek banget. Ini pertama kalinya aku benar-benar ngeluarin karateku. Tadi karateku keren kok, Beb. Enggak. Kamu juga keren kok. Kalian udah selesai. Wah, udah dong. Nah, di situ ujar Luffy kepada Usopp yang berlari mendekati mereka. Syukur deh. Beb. Nami seketika memeluk Beverly. Nah, di situ mereka akhirnya menyelesaikan misi mereka dan melakukan kiasan terakhir. Para polisi pun terpanggil ke suatu tempat. Mereka alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Justin dan kawan-kawannya yang sedang terikat oleh rantai dan terdapat HP dan barang-barang bukti yang sangat membantu kasus mereka. Nah, di situ pun semenjak kejadian itu membuat sekolah Thousand Sunny School sangat gempar. Mereka tidak menyangka pria-pria populer yang ada di sekolah mereka akan bersungkokol dengan kakak kelas mereka dari 11-5 bahwa mereka akan menculik bahkan membunuh dengan sangat sadis kepada gadis-gadis tak bersalah. Pak Carlos dan yang lain pun terkejut. Semenjak itu mereka pun jadi agak trauma dengan pria-pria tampan dan lebih berhati-hati. Tetapi bukan hanya itu aja yang membuat mereka sangat shock, tetapi penemuan baru. Siapakah penyelamat dan yang menemukan kasus tersebut? Berita-berita media menyebarkan hal-hal tersebut. Orang-orang yang sudah menyelamatkan mereka. Dan mereka pun dari awal tersebut memberi nama mereka, para detektif rahasia tersebut, dengan nama The Saviors. Yaelah, namanya jelek banget, The Saviors. Namanya The Cool Saviors. Atau nggak Cool Detective gitu. Namanya alay banget. Ujar Nami kepada Frankie yang sedang bergaya super di depan TV. Sekalian nih Om bangga sama kalian. Kalian yang keren, ujar Hermanto. Hele, gak kayak kamu, gak keren, ujar Wati. Ya elah, gini amat istriku, ujar Hermanto. Paman, karena kan kita udah menyelesaikan misi nih, maju satu langkah ke mimpi kita. Si Luffy segera mengingatkan Hermanto. Aduh, Hermanto meronggol-ronggol sakunya. Aduh, dompet Om, ada isinya. Traktir, pesta. Yaudah, oke lah. Karena kalian sudah melaksanakan mimpi kalian, makanya Om akan mentraktir kalian di. Yalah, di angkringan. Yoi dong. Masalahnya kan Om itu uangnya terbatas. Ya malumin aja angkringan. Kita kira mah hotel bintang 5 gitu. Udahlah. Kayaknya mereka sangat akrab ya, ujar Robin kepada Luffy, Usopp, Chopper yang sedang bertengkar dengan Hermanto. Aku mah gak peduli, yang penting ada sakenya. Hai, kau tuh masih SMP bodoh. Apa? Kalau dibandingkan kau mesum sama cewek. Orang sudah hakikatnya cowok itu suka
sama cewek videonya kok nggak normal lagi. Diam loh. Flashback pun berhenti, mengakhiri dengan adegan mereka yang menikmati waktu mereka. Para detektif muda yang akan memulai karir mereka yang lebih besar lagi. Sekarang mah kita udah bisa makan di hotel bintang 7. Hah? Bintang 7? Emang ada? Ujar Usop kepada kata-katanya Luffy. Ya udahlah, itu juga sana lebih enakan angkringan sih. Ya makanya terlalu kaku di hotel bintang 5 mah. Nah udah dah, oi, ngomongin hotel lagi udah woi. Kita mau nyesain misinya nih. Ujar Zoro yang sudah di ambang pintu. Ya elah Zoro, kamu nih gak sabaran banget sih. Tunggu woi. Di situ mereka berlari mengejar Zoro yang udah pergi duluan sebelum dia nyasar. Dan Jinbe hanya tersenyum melihat mereka. Dia menatap Sanji dan Beverly. Dia pun memberi senyuman kepada Jinbe. Akhirnya mereka melangkah keluar menuju masa depan mereka, yaitu menyelesaikan misi tersebut. Gang Rap selesai. Next, in what? Dia mau ngadain